taala yang ditujukan kepada Nabi Luqman alaihi salam. Kata Allah, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu la tusyrik billah. Wahai Luqman, kata bapaknya, peganglah nasihat ini baik-baik udah anak-anak kamu supaya kamu tidak sesat dunia dan akhiratnya. Apa itu? La tusyrik billah. Janganlah kamu persyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kamu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan menjadikan Allah itu adalah andan, tandingan-tandingan yang lain. Termasuk tandingan-tandingan dengan binatang, dengan hewan, dengan segala macam, termasuk dengan manusia. Janganlah kamu bersyarikat kepada Allah, jangan kamu syirik kepada Allah. Jadikan dalam hidup ini hanya Tuhan. Sebab kita dilahirkan oleh Allah di tempat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang menghidup udara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisinya dengan ilmu-ilmunya, baik ilmu-ilmu hikmah dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian kamu dibesarkan oleh Allah. Lantas antum semua juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang betul wasiat ini oleh antum semua, sebab kamu tidak bisa tergantung dalam hidup ini kepada orang tua kamu. Tidak bergantung hidup kita ini kepada orang tua. Orang besar, kalaupun dia besar, lantas bukan karena bapaknya, bukan karena segala-galanya, termasuk bukan karena ekonomi, bukan karena uangnya, tapi dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kepada anak saya, kalau anak saya kamu besar, bukan karena besar bapak kamu, bukan karena bapakmu besar, tapi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anakku, mari kita lakukan, mari kita belajar di pondok ini dengan sebaik-baiknya, agar kamu suatu saat nanti dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus terus membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak, orang akan hancur jika orang itu sudah membesarkan yang lain. Nauzubillah min syarri dzalik. Yang kedua juga ada yang namanya pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad berpesan, wahai anak-anakku, carilah ilmu sampai negeri Cina. Carilah ilmu dari mulai kamu lahir, dari buaya sampai akhir hayat, sampai tutup usia. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utubul ima walau bisin. Pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ini menjadi manusia yang berilmu, manusia yang cerdas, manusia yang diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ada dua yang diangkat oleh derajatnya, ada dua, yaitu orang yang beriman, kemudian yang kedua orang yang berilmu. Di hadapan Allah tidak ada yang lain, tidak ada manusia lain kecuali ada dua. Karena itu jadilah antum semua menjadi orang-orang yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi, bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lain. Yang kedua, jadilah antum semua menjadi orang-orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu yang diangkat derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat. Hari ini kami diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar kami mendidik anak-anak, mendidik santri-santri agar menjadi anak-anak yang diangkat derajatnya oleh Allah, imannya, kemudian dengan ilmunya. Insya Allah antum semua berkat guru-gurumu, berkat ustaz-ustazamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang pada awalnya kita ini, pendidikan ini berasal dari rumah, berasal dari ibu dan bapak. Karena itu disebut yang namanya madrasatul bait, madrasah rumah. Madrasah itu adanya di rumah, pendidikan itu adanya di rumah. Dididik oleh ibu kamu, dididik oleh bapak kamu.
Dari mulai kamu tidak bisa apa-apa sampai bisa apa-apa. Dari tidak bisa bicara apapun sampai bicara apa saja. Dari yang tidak pernah meminta apapun kepada meminta apa saja yang kamu senang, yang kamu inginkan. Itulah madrasah yang namanya Madrasatul Bait. Berasal dari rumah. Dari rumah baru, karena di rumah itu hanya pengenalan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialihkanlah dari rumah itu kepada pesantren atau kepada sekolah yang namanya pembentukan akal. Kemudian nanti di situ kamu dibentuk akalnya jadi madrasul akal, madrasah mendidik akalnya, mendidik pemikirannya, mendidik karya-karyanya, mendidik inovasinya, mendidik segala macamnya, itu di sekolah. Karena itu sekolah ini adalah penting, pondok adalah penting buat antum semua, karena ini adalah fase kedua dari pendidikan antum setelah berada di rumah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kamu selesai di sini di pondok, bahkan kembali ke rumah. Di kampung, di rumah itu ada yang namanya pendidikan juga, istimaiyah, tarbiyatul istimaiyah, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan apa namanya itu bermasyarakat, sosial. Bagaimanapun kita akan berinteraksi dengan masyarakat, dengan pejabat, interaksi dengan orang tua, interaksi dengan pemuda, interaksi dengan yang lain-lain. Itulah yang namanya pendidikan. Nah, karena itu sudah dilakukan oleh kita bersama, maka dalam diri kita yang ada yang namanya al-jism, yang dikelola dalam diri kita al-jism wal ruh. Ruh ini akan dididik oleh kita. Ruh ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu akan dididik oleh orang tua, akan dididik oleh kiai, oleh guru-guru antum. Jasmani kamu dilatih. Jasmani kamu juga dididik. Kemudian ruh kamu juga dididik. Makanya itu peningkatan belajar itu ada seterusnya dan seterusnya. Ada yang namanya kalau sudah ke sana ada thariqah, ada yang namanya apa itu? Setelah thariqah apa namanya? Ya, ke sana terus, jadi akhirnya kita akan mengenal Allah. Hidup ini tadinya dari Allah, kemudian dididik melalui pendidikan, melalui guru dan sebagainya, maka akan mengenal Allah. Ma'iyatullah, ma'allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita akan mengenal Allah, akan dekat dengan Allah, akan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan pendidikan ini kita didik dan akhirnya antum badan sehat. Di pondok ini ada moto yang namanya antum semua harus badannya sehat, berbadan sehat. Karena itu dilatih di pondok. Ada namanya pendidikan, ada yang namanya itu apa? Ketika antum kemarin masuk ada apa namanya? Ada apa? Pendidikan apa? Ketika antum kemarin masuk, bukan taruh. Terus apa lagi? Ada pendidikan, masya Allah. Kan ada itu, kamu dilatih poli, ditali segala macam, apa namanya? Perseni dilatih di pondok ini agar kamu menjadi orang yang sehat, akan menjadi orang terampil, akan menjadi orang yang interaksi dan sebagainya. Itulah indahnya di pondok pesantren, karena badannya sehat. Bukan hanya badan sehat, termasuk juga badannya berpikiran bebas, sehingga kamu semuanya menjadi orang-orang yang bebas berpikir, bebas berkarya, dan bebas memilih mau jadi apa. Saya mau jadi pedagangkah, mau jadi petanikah, mau jadi pejabatkah, mau jadi segala macam. Itu pilihan antum semua. Suatu saat setelah kamu mengolah, setelah kamu belajar di pondok Medaren Sultan Hasanuddin, mudah-mudahan tidak lama, karena kamu sudah gelisah, dan insya Allah malam ini, hari ini antum disinari oleh matahari yang luar biasa,
Dari kemarin kita hujan terus, hari ini alhamdulillah cerahnya luar biasa. Mudah-mudahan secerah ilmu yang masuk yang kita terima pada pagi hari ini. Sekali lagi ma'adajah, mudah-mudahan antum semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan antum juga termasuk orang-orang yang menjadi anak-anak yang saleh salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين من الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقت الحج ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والعدل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنزل الفاتحة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل ربك رب العزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.